Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu guru hebat yang mau menghebatkan. Salam dan bahagia. Pagi ini kita berada pada ruang kolaborasi, yaitu pembahasan mengenai modul 21.A.5.1. Dalam modul ini nanti kita akan membahas mengenai RPP pada pembelajaran diferensiasi. Di sini nanti pada pembelajaran ini akan tertuang di RPP jelas, jenengan semua akan memperhatikan lingkungan belajar yang mendukung untuk proses belajar siswa. Nanti pada RPP ini juga harus diperhatikan tujuan belajar harus terdefinisi secara jelas. Kemudian harus ada juga penilaian berkelanjutan. Dan nanti dalam penilaian ini apa saja yang akan dinilai? Mungkin jenengan nanti bisa menilai produk, menilai proses, begitu ya. Terus pada tujuan belajarnya nanti pasti akan ada beberapa kendala, tapi jelas nanti juga jenengan harus merespon semua kebutuhan belajar siswa tersebut sebagai tindak lanjut. Jangan lupa untuk selalu mengingat filosofi KHD mengenai rasa, karsa, karya, pekerti, KTJ. Ada beberapa kelompok yang sudah menyetorkan RPP, nanti bisa kita bahas. Oke, silakan waktu diberikan kepada Pak Rasmian, monggo. Ya, terima kasih teman-teman sudah diberikan kesempatan. Di kelompok kami sudah bekerja. Kebetulan kami memilih mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kami membayangkan pembelajaran dilaksanakan di tingkat SMA. Kami beri di sana SMA Negeri Sekaran, salah satu tempat mengajar di CGP kami, anggota CGP kami. Pembelajaran ini menggunakan metode model pendekatan, maksud saya menggunakan pendekatan STEAM dengan model project based learning. Metode yang digunakan diskusi, ceramah, penugasan, dan di sini siswa bertujuan nanti menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik lisan maupun tulisan. Pada pembelajaran ini mengapa kita pilih menggunakan model STEAM? Karena di dalam model STEAM ini nanti akan terlihat ada pembelajaran berdiferensiasi, menghasilkan produk. Menghasilkan produk itu konsep berdiferensiasinya di mana? Ada banyak hal yang kita temukan konsep berdiferensiasinya di sini, di mana satu, ketika kami menyiapkan siswa di situ sudah terlihat ada konsep berdiferensiasi, yaitu guru membagi siswa sesuai dengan hobinya. Di sini akan terlihat di dalam ini, guru membagi siswa sesuai dengan hobinya. Kemudian berikutnya konsep berdiferensiasinya adalah konsep produk yang akan kita diskusikan nanti adalah dalam bentuk video, dalam bentuk gambar, dan dalam bentuk tulisan. Dan itu konsep diferensiasinya. Kemudian yang ketiga, konsep Ki Hajar Dewantara-nya, tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu di bagian pengantar, konsep Ki Hajar Dewantara yang kita masukkan di sini diantaranya adalah kolaborasi. Tadi saya sampaikan ketika kita membangun konsep pembelajaran dengan metode STEAM, mereka harus menciptakan produk, dan produk itu diciptakan secara berkolaborasi atau bergotong royong. Sehingga di sini ada konsep gotong royong, yaitu konsep filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Yang lain lagi, konsep Ki Hajar Dewantara yang bisa kita lihat dalam proses pembelajaran STEAM ini adalah bahwa kita menghargai perbedaan anak. Nah, karena menghargai perbedaan anak, maka bentuk produknya tadi yang sudah saya sampaikan di atas, produknya itu bisa dalam bentuk apa namanya video, dalam bentuk teks, dalam bentuk gambar, dalam bentuk tulisan. Nah, penilaian-penilaian yang kita lakukan adalah penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan, dan penilaian
keterampilan dengan rubrik sebagaimana yang sudah saya sampaikan di sini. Mungkin itu saja konsep pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodasi filosofi Ki Hajar Dewantoro dan bagaimana mengakomodasi kepentingan anak. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu yang lain bisa menanggapi RPP dari Pak Rasmian menika sudah bagus. Saya amati juga sudah berusaha untuk menerapkan profil pelajar Pancasila, untuk gotong royongnya dapat, kreativitasnya dapat, critical thinkingnya juga oke, katanya ya. Nah, oke. Monggo untuk yang lain bisa diberi masukan, Pak Rasmian, silakan. Terima kasih. Kalau kita lihat dari strategi pembelajaran diferensial, itu sudah muncul konsep, strateginya, dan berakhir pada produk. Nah, semuanya muncul di sana. Jadi, menurut saya RPP ini sudah memenuhi 3 strategi yang diharapkan dalam pembelajaran diferensial. Terima kasih. Oke, matur nuwun masukannya Bu Suharli. Menika saya ada satu lagi contoh dari RPP CGP yang sudah store, mungkin bisa dijadikan pertimbangan. Kesiapan belajar siswa itu diambil dari hasil survei AKM mengenai literasi. Jadi untuk literasi numerasi nanti dijadikan sebagai pedoman kesiapan belajar dari siswa. Nah, nantinya hasil dari survei AKM itu akan diambil tiga level saja. Jadi kita ambil untuk yang level dasar, level cakap, dan level mahir. Nah, ini nampak ini Bapak Ibu untuk tujuan belajarnya sama kegiatan pembelajaran pakai PJBL Laboy Enras. Nah, terus dari pembelajaran ini rencananya kan memang berbasis proyek, akan membuat barometer manual tapi nanti terkalibrasi secara online. Jadi nanti berdasarkan kesiapan siswa akan dibagi tujuan pembelajaran menjadi 3 tujuan ini, tapi tetap pembuatan barometer, cuman untuk yang dasar mereka hanya membagikan atau hanya merancang sampai ke desain saja. Kemudian untuk yang di level cakap dia sudah bisa menguji. Kemudian untuk level mahir maka mereka harus bisa rancang and design and redesign. Jadi merancang dan merekonstruksi jika ada sesuatu yang kurang tepat. Di sini juga nampak ada pembelajaran metakognisi. Jadi nantinya tidak hanya dari minat belajar saja, kita juga bisa ambil kesiapan belajar siswa sebagai acuan dari pembelajaran diferensiasi. Kemudian mungkin juga dari profil belajar siswa. Jadi Bapak Ibu CGP sekalian sangat amat terbuka sekali dalam menyusun RPP ini. Mungkin ada yang lainnya memberikan masukan untuk RPP CGP ke depannya terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Monggo. Ya, Ibu. Monggo Bu Suharli. Ya, Bu. Secara aspek sudah tahapan-tahapannya, diferensiasinya sudah muncul, ada kesiapan sesuai dengan minatnya anak dan profil. Itu tadi yang diferensiasinya, konten, proses, dan produk. Terima kasih, Bu. Oke, sami-sami. Kalau tidak ada, maka saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. RPP yang sudah oke, nanti langsung bisa di-upload di LMS. Tetap semangat, jaga kesehatan, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.